Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita diberkati Tuhan ya melalui kesaksian demi kesaksian ya. Membawa inspirasi buat kita ya. Kalau orang setia mendahulukan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Di dalam kesaksian kita bisa lihat ya, ada yang bandel gitu ya. Ada yang nurut gitu ya. Ada yang ya tapi semuanya ada dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan tolong. Malam ini saya mau bawa firman Tuhan. Rangkuman dari khotbah sepanjang bulan Januari. Sepanjang bulan Januari ini kan saya banyak belajar, bawa firman tentang iblis ya. Tentang pekerjaan iblis yang diawali dengan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Nah saya mau merangkum itu karena nanti Februari kita udah ganti topik. Karena saya bawa itu karena saya melihat begini. Kita mau retret mengangkat tema sehati sepikir di Filipi 2 itu ya. Sehati sepikir sejiwa, setujuan dalam kasih ya. Tema 2 tahun yang lalu tapi diperlengkapi lagi dengan kasih. Lebih diperdalam lagi. Kalau kita mau mengadakan sebuah event besar, itu iblis juga bekerja. Dia juga bergerak. Ketika kita bergerak, iblis bergerak. Nah itu kita harus diperlengkapi. Ketika ada gesekan, ketika ada bentrokan, ketika ada ketidakpuasan, ketika ada kekecewaan, kita tahu jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Itu yang Tuhan taruh di awal tahun ketika saya berdoa, apa yang harus saya bawa? Banyak tema, bisa ada khotbah tentang pengharapan di tahun 2025 ya. Dengan prediksi yang waduh saya kalau buka TikTok tuh anak-anak muda bisa jadi peramal. Ini Roh Kudus berbicara tahun 25 gini. Masih kecil anaknya baru remaja gitu. Terus juga ada yang saya kenal lagi itu ya. Kalau mau lihat yang tahun lalu harganya sekian. Ini anak Tuhan loh. Kalau mau yang sekarang harganya sekian. Kalau mau dibukain yang akan datang harganya sekian. Saya bingung loh. Ini anak Tuhan loh. Meramal nasib seperti itu. Nah saya mau merangkum ini khotbah supaya nanti ketika retret kan hampir semua dari kita akan ikut. Hampir artinya ada 1-2 keluarga yang tidak bisa ikut karena mungkin dia ada acara keluarga yang lain gitu. Tapi saya bersyukur 98% ikut retret. Nah ketika khotbah demi khotbah kita dengar coba disimpan dalam hati. Ketika ada nanti ketidakpuasan atau nanti ketika ada ketidaksepahaman, kita sadar. Saling menahan diri, saling menjaga, jangan sampai iblis ambil kesempatan ya. Itu tema yang pertama. Nah yang ini dia. Alasan iblis menyerang orang Kristen ya. Kenapa? Orang Kristen yang selalu diserang oleh iblis. Karena iblis dendam. Ketika dia mau mengalahkan Yesus, ini udah saya bawakan kan ya. Disiksa di kayu salib, mati, dikubur. Iblis pikir saya menang. Yesus kalah walaupun orang bilang dia hebat. Tapi ketika 3 hari kemudian Yesus bangkit, di situ iblis kalah. Dia tahu dia kalah telak. Ya, dia kalah telak waktu Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit ada saksinya. Maria ketika ke kubur tidak ada kosong. Ketika dia naik ke surga ada saksinya. 500 rasul-rasul yang melihat Yesus naik ke surga. Jadi itu semua bukan hoax. Bukan berita yang orang karang-karang gitu. Bukan.
Iblis tahu dia kalah. Maka dia punya tujuan yang jahat dan pasti. Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang. Iblis datang maksudnya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ketika saya ngajar di Rayon tentang Yohanes 10 ayat 10. Ibu-ibu tua dengan sederhana, dengan polosnya bertanya, kok binasa? Gitu kan, dia bingung, kok binasa gitu. Ya iyalah kalau satu aja, ketika iman kita dicuri, kita udah gak punya iman. Ketika kita udah gak punya iman, kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Dibunuh iman kita. Ketika kita hilang pengharapan, ketika kita udah gak percaya lagi kepada Tuhan, bukankah kita udah mati sebetulnya iman kita? Dibunuh oleh iblis yang sudah curi ketenangan kita, kedamaian kita. Ketika kita udah gak ada iman, gak ada pengharapan. Apa yang orang banyak lakukan? Putus asa kan? Ketika dia putus asa, dia lakukan hal-hal yang menurut firman Tuhan tidak boleh dia lakukan. Karena dia udah putus asa. Makanya bahaya sekali orang putus asa. Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena putus asa. Kenapa banyak orang mengambil keputusan yang fatal seperti itu? Karena gak ada pengharapan. Nah ini bahaya. Akhirnya dia mati sia-sia. Terjun dari lantai 8, terjun dari lantai 32. Iya kan? Banyak sekali terjadi hal-hal yang seperti itu. Itu yang dibilang binasa. Matinya bukan mati karena memang waktunya Tuhan sudah sampai. Tapi dia mengakhiri hidupnya mati. Itulah yang disebut binasa. Yang pertama, kenapa iblis selalu menyerang orang Kristen? Karena iman. Iblis ingin menghancurkan iman orang Kristen. Ayatnya kita nggak usah buka tapi tolong ditampilkan di screen Sony supaya menghemat waktu ya. Ya, iblis ingin menghancurkan iman orang Kristen. Ini satu hal yang paling penting, dia mau hancurkan iman kita. Maka ketika kamu bilang tadi bersaksi ada badai di tahun 2024, tapi ketika kamu masih punya iman, kamu tidak akan hancur. Ya, karena Tuhan akan terus buka jalan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya singa yang lapar. Iblis itu seperti singa yang lapar. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau kita bilang kita menderita, di mana belahan dunia manapun banyak orang yang menderita. Ayat firman ini katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya gini, ketika iblis kilik-kilik nih pikiran kamu. Ketika iblis kilik-kilik nih imanmu. Tapi kamu punya iman yang teguh. Aku tetap setia walaupun ada badai. Aku tetap percaya kepada Tuhan sekalipun rasanya tidak ada pengharapan. Itu iman yang teguh. Sekalipun Tuhan tidak tolong, aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman yang teguh. Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel ketika mau disuruh menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dia berkata begini, padahal ancamannya kematian. Seandainya ketika dia disuruh menyembah, dia bilang seandainya Tuhan tidak tolong kami. Ancamannya kan luar biasa, dimasukkan ke dalam dapur api, dimasukkan ke lubang singa Daniel itu. Seandainya Tuhan tidak tolong kami tetap tidak mau menyembah patung. Hebat ya, ini yang namanya iman yang teguh. Seandainya Tuhan tidak tolong, malah kita seringkali menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Padahal saya seringkali bilang, ketika kita mengalami masalah sebetulnya Tuhan sedang melatih kita. Ketika kita ada dalam badai, Tuhan sedang melatih kita. Supaya apa? Supaya kita kuat. Supaya kita sabar. Supaya kita punya iman yang teguh. Seandainya Tuhan tidak menolong. Kata-kata itu seringkali saya pakai untuk diri saya sendiri. Ketika saya mengalami masalah saya bilang Tuhan. Seandainya Tuhan tidak tolong saya pun saya tetap percaya kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Cuma waktunya saya bukan waktunya Tuhan. Kita maunya berdoa hari ini beres. Tak kata Tuhan gak bisa. Ada jeda waktu. Waktuku dan waktumu berbeda.
Makanya saya ulang-ulangi lagi perjalanan bangsa Israel. Kalau lewat jalur Gaza, dari Mesir lewat jalur Gaza Palestina, langsung mereka bisa sampai ke Kanaan hanya dalam waktu beberapa jam. Tapi 420 tahun di Mesir mereka dijajah sebagai budak. Diperlakukan sebagai budak. Otomatis mentalnya mental budak. Bukan mental militer gitu loh ya. Nah, masuk jalur Gaza Palestina itu semua orang-orang perang. Orang Filistin di sana semua jago perang dengan peralatan yang komplit. Bangsa Israel kalau Tuhan bawa lewat situ mereka akan dihabisi dalam sekejap karena mereka gak bisa perang. Mentalnya budak, bukan mental tentara. Maka Allah kasih jalan yang lain. Gunung, padang gurun. Kenapa? Allah mau melatih mereka. Di padang gurun itu memang hidupnya susah tapi mereka dilatih. Jadi ketika kita mengalami masalah Tuhan sedang melatih kita. Itu berpikiran positifnya seperti itu. Karena ketika dibilang gini sadar dan berjagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Allah katakan sama-sama katakan lawanlah dia. Ayo sama-sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Lawanlah iblis, dianya itu iblis. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ya, hari ini susah, nggak mungkin terus-terusan susah. Minggu lalu saya bilang habis hujan tampak pelangi. Amin. Habis hujan ada pelangi kasih. Itu janji Tuhan buat orang yang mengandalkan Dia. Yang kedua, karena kita adalah anak Allah. Iblis membenci orang Kristen karena kita adalah anak-anak Allah. Coba ayatnya ditampilkan Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Karena ketika kita percaya, kok Yohanes 1 ayat 12 ya? Oh iya benar-benar. Ya, karena kita anak Allah, iblis benci. Kenapa? Ayat ini berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Ini artinya ketika kita lahir baru. Bukan keluar lagi dari perut. Kelahiran yang pertama adalah secara normal. Lahir akibat perbuatan laki-laki dan perempuan. Suami istri menikah lahir anak gitu ya. Seperti tadi Ibu Sine bersaksi dapat cucu. Nah lalu lahir baru adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita diubahkan hidup kita. Yang dikatakan kita bukan orang-orang yang diperanakan dari daging atau dari darah. Bukan pula secara jasmani. Atau keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Jadi kita lahir baru. Orang yang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah adalah orang yang lahir baru. Yang mau percaya kepada Tuhan. Itu yang diberinya kuasa atau otoritas. Kalau kita gak percaya terus kita bilang begini. Mana katanya ada kuasa yang Allah beri. Saya gak rasa apa-apa. Nah, kita koreksi diri. Apakah kita udah percaya sungguh-sungguh? Apakah kita udah lahir baru? Apakah kita sudah bertobat benar-benar? Kalau memang kita sudah bertobat, kita sudah lahir baru, ada otoritas, kuasa yang dari Allah. Maka dibilang kalau otoritas itu udah datang sama kita ya hebat loh. Ketika engkau berdoa, mengusir setan, iblis keluar dari situ. Ketika orang memberimu racun, racun tidak akan mematikanmu. Itu di dalam Markus yang terakhir ayat 15-16 kalau nggak salah ya. Luar biasa itu. Otoritas dari Allah itu harus kita miliki. Karena diberi. Semua orang yang menerimanya yaitu yang lahir baru yang percaya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Maka iblis benci sama kita. Ya. Di dalam Yohanes ini ketika Yohanes bilang begini. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu kalau saya belajar dalam bahasa aslinya, percaya dalam namanya, Yohanes pakai kata kerja, bukan kata benda gitu ya. Pakai kata kerja artinya kepercayaan itu bukan dulu saya percaya. Dulu bukan.
Percaya, dulu saya percaya, sekarang saya percaya, selamanya saya percaya. Itu yang dimaksud dengan kata kerja. Jadi kepercayaan itu terus berkesinambungan, terus menerus, tidak terus menerus sehingga kita bisa mempunyai iman yang teguh. Karena kita punya kepercayaan yang terus menerus. Enggak ada begini, hari ini gue berhentilah, gue gak mau percaya. Ada loh orang yang seperti itu, bicara langsung sama saya. Sementara saya stop dulu, gak mau percaya. Padahal dia anak Tuhan dulunya. Tapi karena dia mengalami satu kekecewaan dia bilang begitu. Nanti kamu akan rugi. Ruginya begini. Aturan Tuhan akan tolong dia dalam tahun 2024. Tapi karena dia mengambil keputusan seperti itu. Waktu itu diperpanjang. Mungkin di tahun 2028 nanti baru terbuka jalan. Bisa seperti itu. Karena ketika kita berdoa, jawaban doa itu Tuhan ada 3. Ya, tidak, atau tunggu. Ya, tidak, tunggu. Ya, instan langsung. Orang buta langsung bisa celik. Tidak. Kata Tuhan, karena itu bukan kebutuhanmu. Tidak, Tuhan tidak beri. Karena kalau Tuhan beri, apa yang kita doakan itu berbahaya. Tapi ada yang Tuhan bilang tunggu. Ya kita mau setia. Makanya untuk kita memperoleh kata tunggu itu, kita harus setia sama Tuhan. Lanjut lagi. Kenapa iblis selalu ingin menyerang kita? Karena kita memiliki kekuatan Roh Kudus. Nah, ini 1-4 ini kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita memiliki kuasa Roh Kudus, iblis takut pada kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam orang Kristen. Ini kisah para rasul 1 ayat 8 diberinya kuasa, otoritas gitu ya. Jadi iblis takut pada kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam orang Kristen. Karena roh yang ada di dalam kita, firman Tuhan bilang apa? Lebih dari kuasa yang lain. Jadi kita gak perlu takut. Kuasa yang ada pada kita, itu kuasa Roh Kudus itu, kuasa Allah itu lebih dari segala kuasa atau ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini. Jadi iblis takut ya. Lalu lanjut ke bagian yang lain. Bagaimana iblis menyerang kita. Kelicikan iblis, dia menyerang melalui pikiran. Iblis memasukkan pikiran negatif dan keraguan. Tapi tadi kesaksian Joing, ketika dokter menemukan, dia merasa sakit, ada benjolan, dia ke dokter katakan itu tumor jinak. Secara manusiawi takut. Ya, takutnya begini. Aduh, kanker enggak? Aduh, udah negatif kan? Masuk kan? Udah negatif. Tapi ketika itu semua berjalan, dia flashback lagi. Dari November sampai ke Desember. Akhirnya Joing tahu. Sebelum itu terjadi, Tuhan sudah buka jalan ya. Makanya dia bilang, firman Tuhan kan bilang begini. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kita dicobai sebetulnya Allah sudah buka jalan. Tapi kenapa kita nggak tahu? Karena kita ketutup oleh kekhawatiran kita ketutup oleh ketakutan kita ketutup oleh logika kita sendiri. Kayaknya nggak bisa nih. Nah, iblis bermain di pikiran. Pikiran negatif dia taruh di hatimu. Tadi saya belajar bikin kue gitu ya siang ya. Terus ngobrol tentang anak muda. Anak muda sekarang kalau udah gak cocok, gak nyaman, bubar. Gak nyaman. Pakai istilahnya gak nyaman kan anak-anak sekarang. Istilah-istilah sekarang gak kayak dulu. Dulu bilangnya pelacur, kayaknya kasar banget. Sekarang PSK. Pekerja seks komersial. Diperhalus terus. Ini iblis punya cara. Yang selingkuh dibilang apa? Overspell gitu. Ada istilah, coba dengerin ya kalau lagi nyetir. Di radio Heartline itu. Dulu Will, wanita idaman lain. Padahal pengambil suami orang. Pil. Pria idaman lain. Wah gawat.
Semua istilah diperhalus. Karena iblis pinter. Seolah-olah itu hal yang biasa. Nah kita ingat. Iblis bermain di pikiran dari awal penciptaan ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika iblis meracuni pikiran. Ingin menikmati apa yang Tuhan bilang, jangan. Nah dari situlah dosa pertama terjadi sampai hari ini. Jadi dengan merangkum firman-firman ini saya ingin supaya kita ini semua hati-hati dengan pikiran. Ada tadi itu maksud saya mau cerita begini. Ada seorang ibu bilang begini. Aku kawin 31 tahun dengan suamiku. Suaminya baik, duitnya banyak. Tapi dia tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun. 31 tahun kawin gak pernah diucapin coba 31 tahun gak pernah happy birthday sayang, beb, happy birthday. Terus dicium gitu. Dia enggak loh, 31 tahun. Hebat, kamu gak pernah nuntut. Dulu iya. Tapi dia bilang, aku nggak model begitu, dia bilang gitu. Kalau kamu mau hadiah, aku nggak bisa kasih hadiah. Itu uangnya ada, kamu beli sendiri. Nah ada lelaki yang model begini. Coba anak muda sekarang nih, ulang tahun dilupain sama pacarnya ngambek. Kemis ke gereja, enggak. Ngambek kan, karena ulang tahun dilupakan. Kemarin minggu yang lalu ada kita ngucapin happy wedding anniversary kepada sebuah pasangan. Pasangan itu japri sama saya. Tante terima kasih ya, kok tante bisa tahu? Tante tahunya juga dari grup sebenarnya ya. Kok tante bisa tahu sih, saya japri sama dia. Happy anniversary ya, kata saya gitu. Saya jujur aja saya lupa, dia bilang gitu. Nah kalau anak muda sekarang dia ngambek loh. Apalagi 31 tahun gak pernah diucapkan ulang tahun. Berat amat itu mulut ya buat ngucapin ulang tahun kata saya suamimu itu. Tapi dia bertahan loh, gak bubar. Anak muda sekarang coba. Gak diucapin ulang tahun pasti ngambek. Kalau Om Nawi ulang tahun masih ingat. Kalau anniversary itu hampir gak pernah ingat. Yang ngingetin anak Sekina tiba-tiba kasih kue. Ya videonya masih ada tuh. Pakai baju apa ya, baju pink kalau gak salah. Gak ada yang ngucapin, tante pikir mereka pada lupa. Tau-tau dikasih kejutan di bawah. Si Alton tuh kalau salah sama Yosef apa siapa tuh ada videonya gitu ya. Saya suka lihat gitu ya. Jujur aja si Om itu gak pernah ngucapin happy anniversary. Apalagi manggil bebe. Say. Gak pernah. Dia merinding pasti gitu. Tapi pernikahan kami bisa sampai 42 tahun. Karena bukan itu yang penting. Yang penting adalah dia bertanggung jawab. Dia mau kenal Kristus, dia mau percaya kepada Kristus. Itu yang membuat bahagia, bukan kata-kata. Kata-kata bisa aja manis di mulut, di hatinya lain. Hati-hati, iblis memasukkan pikiran negatif dan keraguan ya. Dah jangan dipanjangin itu nanti bahaya. Terus kita baca ayatnya 2 Korintus 10 ini penting nih. 2 Korintus 10 ayat 35. Semua ayat penting tapi saya senang ini kita mesti baca. 2 Korintus 10 ayat 35 baca sama-sama. Ini perkataan Paulus. 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Sama-sama katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah ini saya ayat yang terakhir itu yang saya mau kalian ingat. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, menaklukkannya kepada Kristus.
Kan ini bicara tentang pikiran. Ketika kita membenci seseorang, kita memberi orang itu kendali atas hidup kita. Maksudnya apa? Dia mengendalikan kesehatanmu, tidurmu, nafsu makanmu, dan kesenangan batinmu ketika kita benci sama orang. Gua kalau lihat orang itu benci banget. Ketika kamu benci, ngelihat dia nggak jadi makan, enak gitu kan ya. Terus ketika kamu benci ngelihat dia, sakit hatiku, sakit. Jadi akhirnya lambungnya naik karena mikirin sakit hati. Lambungnya bukan naik, asam lambung yang naik. Lambungnya tetap ada di situ. Asam lambungnya naik gitu ya. Terus gitu ya. Tapi kalau Tante Nila begitu bukannya lagi sakit hati, bukan. Memang ada gangguan lambung gitu ya. Nah, jadi Rasul Paulus mengingatkan kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Pikiran kita taklukkan, artinya biar Tuhan yang pegang kendali. Bukan kebencian yang mengendalikanmu, tapi Tuhan yang mengendalikan pikiranmu, perasaanmu, hatimu, keputusanmu. Ini bahaya. Kalau kita nggak menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, kita dikendalikan oleh kebencian, kita dikendalikan oleh rasa sakit hati dan dendam, maka itu yang mengendalikan kita. Ya, iblis masuk melalui pikiran, bahaya sekali. Yang kedua, melalui emosi. Melalui emosi. Iblis memanfaatkan emosi negatif, marah, iri, kebencian. Melalui emosi, iblis memanfaatkan emosi negatif. Marah, iri, kebencian. Coba Amsal 14 ayat 17 apa Son? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Ini firman Tuhan loh, bukan Tante Nila ya. Siapa lekas marah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Emang banyak orang cepat marah tuh akhirnya perbuatan bodoh yang dia lakukan. Benar apa benar? Coba dah cepat marah. Makanya waktu di Sangjitan Hadi saya bilang ketika marah jangan ambil putusan. Banyak kan orang marah dilawan sama istrinya. Suami marah, istri marah. Oke, sekarang kita cerai. Besok dia nyesel kenapa gue ngucapin itu ya. Nah ini marah. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Kalau sama-sama keras akhirnya terjadi perpecahan. Padahal Tuhan gak mau. Iblis sudah masuk. Emosimu dipakai iblis. Padahal masalahnya kecil. Mestinya gak ada perpecahan. Bahaya ya. Jadi kita harus hati-hati. Mengampuni itu penting. Artinya ketika kita tersinggung, ketika kita lagi marah, ketika kita benci, ketika kita dendam. Itu cuma bikin kita jadi lemah. Imannya lemah. Tapi kalau kita mau mengampuni, biarin aja. Ya, mau marah-marah. Saya orangnya kalau saya benar, saya gak takut loh. Dia mau fitnah saya apapun saya gak takut. Bukan saya nantangin, tapi saya punya senjata. Saya berdoa, Tuhan kau tolong. Kalau dia melakukan fitnah, Tuhan yang bela saya. Saya gak mau bela diri. Kalau saya bela diri, artinya saya marah, saya ikut dendam. Saya bisa benci, tapi biar Tuhan yang bela. Nah, ketika kita bisa mengampuni dan melupakan dendam, marah, iri hati, kita menjadi kuat. Amin. Ingat itu. Kemarahanmu, kebencianmu, iri hatimu itu bikin kamu lemah. Tapi kalau kamu bisa mengampuni dan melupakan, kamu akan menjadi kuat. Yang ketiga, melalui kebiasaan buruk. Wih, gawat. Apa kebiasaan buruk kita? Kita yang tahu loh. 1 Korintus 10 ayat 31, apa saja yang kamu lakukan, lakukan seolah-olah itu untuk Tuhan. Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kebiasaan burukmu apa? Suka gosip, iblis masuk. Ya gosip terus ah. Memang yang belum terjadi aja udah direka-reka. Ya kalau begini. Wah gawat. Saya juga kalau gak sadar saya bisa terbawa arus. Kita belum tahu itu terjadi apa enggak misalnya gitu. Ada berita lu bener gak begini. Bener sih kayaknya memang orangnya sih kayaknya begitu ya. Padahal itu belum tentu benar. Berasumsi itu bahaya banget. Berasumsi jadi kita udah berasumsi sendiri gitu.
kebiasaan buruk kita apa? Suka mabok, males, tidak mau kerja. Nah, iblis akan memperkuat kebiasaan burukmu itu kalau kamu lengah. Maka kita harus tahu, kelicikan iblis menyerang kita itu bisa melalui pikiran, melalui emosi, melalui kebiasaan buruk. Makanya kebiasaan buruk itu harus disingkirkan. Kita doakan Robert Hu, saya berani sebut karena tadi dia minta dukungan doa ya Robert. Kamu duduk di mana Bet? Oh iya, gede begitu sorry. Kami akan doakan, Bet. Itu kebiasaan buruk ya, kata dia bilangnya. Dia memang angkuh, dia memang nolak semua kerjaan yang ada gitu ya. Nah, kita harus kebiasaan itu kita harus singkirkan ya. Karena iblis masuk melalui kebiasaan-kebiasaan burukmu, melalui pikiranmu, melalui emosimu. Makanya dikit-dikit jangan terlalu emosi, belajar tenang ya. Ketika kita bisa tenang, kita berdoa, besok kita udah berubah pikiran. Iyalah, aku mau memaafkan aja, kan indah, iya enggak? Kalau hari ini kita tersinggung, kita marah, aku ambil putusan, putus hubungan. Wow, terus seorang bapak, Bu Nila telepon mulu sampai saya nggak angkat lah pusing. Bu Nila, saya ini mau keluarkan anak saya dari kakak. Kenapa begitu? Saya nggak mau nih nanti harta saya jatuh ke tangan dia. Karena dia sudah mengecewakan saya, ulang tahun saya dia nggak ngucapin, biasanya dia bawa kue, ini dia kagak. Masalah kue ulang tahun nggak dibawa. Bapaknya ngambek mau keluarin dia dari kakak. Walah kata saya cocok banget di firman nih. Ya iblis bermain. Aduh hal yang kecil gitu sampai mau keluarin anak dari kakak coba. Gawat. Makanya kita perlu firman ya. Terus bisa juga iblis melalui orang lain. Melalui orang lain. Baca. Nggak ada ya? Nomor 4 nggak ada? Oh ini. Ayatnya tampilin tolong. Nggak apa-apa ya panjang dikit ya. Soalnya ini minggu yang lalu harus disampaikan tidak. Ini soalnya rangkuman nanti Februari kita udah bicara yang lain. Iblis menggunakan orang lain nih. Saya bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus nih seolah-olah Petrus kayak pahlawan nih. Wah orang yang cinta Yesus dia bilang begini. Dan menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa kamu. Bukan dipuji sama Tuhan Yesus. Malah Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kan Petrus kayak orang benar ya enggak? Tuhan jangan berkata begitu. Padahal Tuhan udah berkata bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala. Tapi itu memang belum terjadi. Tapi Tuhan udah ucapkan. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, wow Tuhan Allah menjauhkan hal itu. Itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Jadi iblis bisa pakai orang lain untuk menggagalkan, kalau di sini untuk menggagalkan rencana keselamatan yang Allah buat, ya. Jadi begitu. Jadi kita juga harus hati-hati cara kelicikan iblis bermain, ya. Yang terakhir dengan cepat ya, yang terakhir. Bagaimana menghadapi serangan iblis? Nah, ini perlu berdoa dan berpuasa. Makanya jangan absen kalau ada doa dan puasa sekina ya. Enak banget. Pokoknya buat saya enak banget. Doa dan puasa. Kita nyanyi, kita menyembah. Air mata bercucuran cuma Tuhan yang tahu. Itu air mata kesedihan kah? Air mata kekecewaan kah? Air mata cinta Tuhan kah? Tuhan yang tahu. Tapi semua air mata ditampung oleh Tuhan. Amin. Ya. Terus berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Untuk memperkuat iman. Jadi doa puasa itu bukan untuk langsingkan tubuh. Bukan untuk jajal-jajal doang. Bisa gak nih gue kuat gak gitu ya. Tapi untuk memperkuat imanmu, imanku. Makanya saya bilang kalau kita gak bisa 24 jam. Lakukan 15 jam. 12 jam dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi.
Kalau kamu bangun jam 10 ya udah berapa belas jam itu? 15 jam sudah. Tapi kan kita bangun jam 6 mau ke gereja, ya enggak? Jangan makan, pulang gereja baru makan. Udah berapa? 15 jam. Tapi kamu udah belajar untuk melakukannya bagi Tuhan. Terus membaca Alkitab. Nah ini ayat tema kita membaca Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 maksudnya ya. Membaca Alkitab untuk apa? Memahami firman Tuhan. Baca Alkitab itu penting. Kalau enggak engkau enggak tahu isi hatinya Tuhan. Baca Alkitab. Sama-sama kita baca tema kita. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Ini semua kita dapatkan dari Alkitab ketika kita baca ayat demi ayat. Ayat itu menjadi hidup ketika kita percaya dan kita mau melakukannya. Nah, di sini saya ada catat begini ya. Daud dia mengungkapkan Mazmur 23 ayat 3. Coba kita baca ayat 3. Kita butuh bimbingan dan dalam menentukan semua keputusan kita ya. Kita butuh bimbingan ya. Baik dalam keseharian sampai urusan besar dan penting. Kecerdasan saja tidak cukup. Kecerdasan kita, kepintaran kita, kepiawaian kita itu tidak cukup. Banyak informasi juga tidak cukup. Kita pikir kita orang hebat, banyak informasi dari TikTok itu sebetulnya nggak semuanya betul. Ya, karena ada tujuannya cuma supaya kontennya banyak. Bikinlah yang bombastis ya, bombastis gitu ya. Nah, ketika kita percaya Allah dan firman-Nya, ketika kita percaya Allah dan firman-Nya, Ia membimbing kita. Seperti ayat tema yang kita baca. Ia membimbing kita. Maka bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkanlah dan lakukan. Daud berkata dengan begitu indah di dalam Mazmur 23. Coba dari ayat 1 deh. Baca sama-sama ya. Jadi Daud itu dia begitu takjub dengan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dia ungkapkan di dalam Mazmur 23 ayat 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Suaranya kok pada kecil ya? Udah capek ya? Udah ngantuk ya? Gitu. Udah mau habis, sabar ya. Sabar ya. Jadi ayat tema 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Daud mengalaminya. Sehingga dia ungkapkan, Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku, Ia menuntun aku ke padang yang berumput hijau. Dia juga yang ayat itu menjadi komplit semuanya. Dia menuntun, membimbing, dialah gembalaku. Artinya dialah yang menguasai aku. Sehingga kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Gada dan tongkatmu itulah. Luar biasa tuh. Ya, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapanku lawanku. Engkau mengurapi kepalaku. Jadi kalau kita bisa melakukan apa yang firman mau lakukan. Itu luar biasa komplit semuanya. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sama-sama ayat yang terakhir. Janji kita kepada Tuhan. 1, 2, 3.
Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sini dulu, 1, 2, 3. Yang di tengah. Yang kanan. Siapa yang dengar janji kita? Tuhan. Itu janji Tuhan. Janjimu kepada Tuhan. Bukan kepada saya. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ngapain? Kenapa aku harus diam dalam rumah Tuhan? Karena dia sudah menuntun aku. Dialah gembalaku, dia sudah membimbing aku dan dia sudah membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya dalam segala kenyamanannya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini.